Oke guys, ini mau update burung yang kemarin beli di pasar, burung merpati puter sama burung merpati jauh sungut. Ini udah berapa hari ya? 3 sampai 4 harian lah teman-teman dari burung itu dibeli dan di kandang di sini gitu teman-teman. Oke, untuk burung puternya ini sebenarnya kalau misalnya kalian nonton konten TikTok saya, ini tuh udah dijodohin ya teman-teman ya. Dijodohin pakai merpati putih ini. Coba Peng di shoot sini, Peng. Nah, ini burungnya nih. Burung puternya udah lumayan gacor juga, dia udah sering bunyi juga. Betinanya sebenarnya udah lenjeh, cuma ini agak aneh mungkin ya betinanya karena baru perdana dijodohin langsung sama burung putar gitu teman-teman. Oke, nah menurut kalian bakalan jodoh dan bakalan bertelur nggak gitu teman-teman? Soalnya ini udah sama-sama beger gitu, betinanya udah lenjeh, jantannya udah berancah gitu teman-teman. Tapi kata orang-orang biasanya merpati betinanya itu harus warna yang mirip sama burung puternya gitu teman-teman. Berhubung warna burung puternya ini coklat atau agak krem gitulah teman-teman. Kata orang-orang tuh bagusnya dikasih betina warna gambir atau enggak silver gitu katanya teman-teman. Ini saya nggak tahu ya eh, apakah memang harus gitu atau enggak. Soalnya ini saya perdana mau silangin antara merpati sama puter gitu teman-teman. Nah tapi kenapa saya jodohin pakai betina warna putih pelontang ini karena saya tuh yang pertama suka warnanya gitu teman-teman. Terus setahu saya belum ada silangan antara merpati sama puter yang warnanya unik gitu. Nah saya pengen coba silangin supaya nanti anakannya unik. Tapi nggak tahu nih ini bakalan jodoh atau enggak gitu teman-teman, bakalan bertelur atau enggak. Cuma ini kan kalau ditunggu-tunggu nih nggak kawin-kawin. Ini nggak tahu nih ketika kita tinggal ini merpati sama puter ini kawin atau enggak gitu teman-teman. Dan mudah-mudahan sih nantinya dia bisa bertelur supaya kita tahu hasil anakannya. Menurut teman-teman gimana, bakalan berhasil nggak nih? Oh iya, satu lagi ada yang bilang katanya yang bener itu silangannya puternya betina, merpatinya jantan gitu teman-teman. Jadi kalau ini kan jantannya yang putar, merpatinya yang betina gitu. Nah kata orang-orang tuh kebalik, harusnya merpatinya itu yang jantan dan puternya itu yang betina. Tapi nggak apa-apa deh, saya pengen nyoba dulu, mudah-mudahan berhasil ya. Lanjut, ini yang burung JS, sebenarnya belum ada kandangnya sih teman-teman. Jadi burungnya masih disimpan di sini. Nah itu di situ ada bekas kandang lama ya teman-teman, yang dimana bawahnya udah diisi dengan ayam, di atasnya masih ada space. Mungkin nanti harus sedikit direnovasi dulu, sedikit dirubah, sedikit dibenerin gitu teman-teman, supaya bisa ditempatin lagi gitu teman-teman. Nah ini merpati JS-nya Peng, dia sehat walafiat teman-teman di dalam ya, burungnya di dalam, dan dia udah bekur-bekur, dia biasalah bekurin betina-betina teman-teman. Jadi sementara JS-nya saya kandangin di sini dulu. Nah itu dia udah mau bekur tuh, dia ngegodain betina-betina ya teman-teman. Dan ukurannya bisa dibandingkan dengan merpati-merpati sampingnya Peng, jauh banget ukurannya, merpati JS tuh lebih gede. Nah ini kan nggak tahu nih merpati JS-nya ini udah jodoh atau belum, juga nggak tahu soalnya di sini kan betinanya banyak banget. Nanti aja kita lihat, mudah-mudahan ada salah satunya yang jodoh, baru kalau misalnya udah kelihatan jodoh kita pisahin gitu teman-teman, kita pisahin, kita kasih kandang sambil nunggu kandangnya selesai gitu teman-teman. Kita coba spill ya merpati JS-nya dan kita bandingkan dengan burung kolong biasa. Sambil kayaknya kita bersihkan deh, ini burung JS-nya kotor. Wow, 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 wow. Oke, kita mandikan sebentar. Ini karena ada kotorannya ya teman-teman ya. Nah, kita lihat dulu puternya bersuara tuh. Dengerin ya. Oke, teman-teman, kalau kedengeran sekilas puternya bunyi ya teman-teman. Dan ini JS-nya udah kita mandikan tipis-tipis. Tuh, puternya bunyi lagi teman-teman. Kita intip ya. Sini Peng, pelan-pelan. Coba Peng dari sana Peng. Ke sana Peng, ke sana terus shoot. Oke. Kita tunggu dulu teman-teman. Kalau misalnya kedengaran dari mikrofon tadi
puternya tuh bekur teman-teman. Kita sambil nunggu beberapa menit deh, barangkali teman-teman pengen dengar bekurnya seperti apa. Oke, sambil kita review aja nih merpati JS nya. Ini wah gede banget. Ini kata orang-orang sih bukan JS asli. Menurut teman-teman JS asli bukan. Ada juga yang komen kalau JS asli itu harganya masih jutaan gitu teman-teman. Saya nggak tahu. Saya cuma beli aja. Ini merpati di Pak Marsono, kata orang-orang yang komen. Ini jenisnya JS, makanya saya beli gitu aja. Tapi nggak tahu ini ori atau enggak. Dan bedanya ori sama yang enggak tuh apa, saya juga nggak tahu teman-teman. Cuma katanya merpati Jawa Sungut yang ori itu harganya masih jutaan rupiah gitu teman-teman. Kalau saya sih berprinsip kayak gini ya, harga merpati itu bakalan mengikuti pasarnya gitu. Jadi ketika ini merpati Jawa Sungut, di penghobi merpati khusus Jawa Sungut, biasanya memang harganya mahal gitu teman-teman, dan pasti ada juga yang beli. Tapi kalau misalnya merpati ini dihargai 1 juta, misalnya ini ori ya dihargai 1 juta, saya juga nggak berani beli gitu teman-teman. Soalnya saya bukan pure penghobi merpati Jawa Sungut. Saya penghobi merpati kolong, tepatnya kolong meja gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya tawarin merpati JS yang ori harganya 1 juta, saya juga mikir 2 kali gitu teman-teman. Dan ini juga saya beli cuma murah kemarin, 40.000. Saya cuma pengen tahu aja merpati JS ini seperti apa gitu teman-teman, dan eksperimen-eksperimen yang agak sedikit konyol gitu teman-teman. Nah, terus juga sama merpati pos gitu, merpati jenis yang lainnya, kalau misalnya bukan di penghobinya itu, kalau misalnya dengar harga mahal gitu ya pasti agak sedikit, wah emang bener ya harganya segitu, pasti pada gitu. Sama kayak misalnya kita penghobi merpati kolong, tahu burung harga miliaran, kita ada misalnya kita ada video viral, ada berita yang misalnya mengekspos bahwa merpati tersebut laku miliaran, itu orang-orang yang nggak hobi merpati, dia nggak bakal paham kenapa burung merpati bisa semahal itu. Padahal kan kalau kita penghobi kan tahu rawatannya seperti apa, proses pelatihannya seperti apa, juaranya berapa kali. Nah itu yang menjadikan nilai jualnya gitu teman-teman. Jadi ya kalau misalnya kita bicara harga burung itu relatif. Cuma saya nggak tahu ini burung JS-nya itu ori atau enggak. Yang saya tahu ini fisiknya berbeda dengan merpati kolong. Oke, kita bandingin dengan merpati kolong di kandang saya. Ini ada merpati tertua di kandang, umurnya kurang lebih 10 tahunan ya teman-teman. Ini kurang lebih ya, nggak tepat ya, tapi kurang lebihnya 10 tahun. Ini merpati terbesar di kandang saya dan tertua. Soalnya ini nggak pernah dipegang, nggak pernah dijemur, nggak pernah dimainkan. Dia tuh kesehariannya full umbar gitu teman-teman. Jadi otomatis bodinya itu lebih gede, ngembang gitu teman-teman. Oke, kita coba pegang ya. Ini dia lagi mic. By the way lagi mic. Ini lagi saya cross sama adiknya R25. Lagi saya cross sama adiknya R25, pengen tahu hasilnya seperti apa. Ini agak liar nih. Ini juga gede, tapi kita bandingkan sama JS ya. Ini nggak kepegang, coba peng. Jari saya nggak nyentuh, saking gedenya. JS juga sama, jari saya nggak nyentuh, tuh, saking gedenya teman-teman ya. Wah, menurut teman-teman gede mana? Ini merpati umur kurang lebihnya 10 tahun sama ini merpati Jawa Sungut nih. Kalau dari segi kepala udah jelas JS menang, karena dari bentuknya juga kan dia beda. Coba peng, di shoot dulu ya JS-nya, kita spill. Nah, bentuk wajahnya kan JS kayak gini ya teman-teman ya, agak ada moncongnya gitu loh kepalanya. Dan rata-rata burung JS tuh matanya mata asem. Makanya itu kenapa ada dibilang merpati mata asem itu disebut juga merpati mata Jawa. Mungkin karena awalnya dari merpati Jawa Sungut ini identiknya warnanya tuh mata asem gitu teman-teman. Kalau ini matanya mata putih dan bentuk kepalanya juga beda. Bentuk kepalanya tuh dia agak sedikit bagol ya kalau merpati kolong ya. Agak sedikit bagol tuh kalau merpati kolong. Dan udah kelihatan dia udah ngelolohnya udah paling sering, karena di bagian samping atau area bibirnya itu, area paruh itu udah kelihatan doer banget karena saking seringnya ngeloloh gitu teman-teman. Dari segi berat udah jelas JS paling berat menurut saya. Dari segi panjang, kalau dari segi panjang ya nggak beda jauh, tapi JS tetap lebih panjang. Oke. Dari segi lebar lar, ini merpati
umur 10 tahun larinya seperti ini, merpati kolong lah, kita sebut aja merpati kolong. Cuma ini saya agak heran, ini merpati umur 10 tahun, tapi larannya rapih, lepasnya rapih. Dia sekarang sisa 1 lar lagi. Rapih banget Sebelah sini sama nggak ya? Sama. Sebelah sini malah baru ngujung tuh. Berarti yang sebelah sini lepasnya telat 1. Oke, nah ini JS dari segi kaki mirip lah, kalau kaki mirip teman-teman. Cuma kalau dari segi body JS ini memang panjang dan besar teman-teman. Oke, tulangannya juga wah panjang nih teman-teman, tulangannya panjang. Oke, jadi nanti rencananya JS kalau misalnya udah jodoh, kita mau siapin kandangnya, kita pisah gitu teman-teman kandangnya. Ini kita kandangin lagi aja sambil dia suruh milih betina-betinaan. Coba Peng, di shoot Peng, bekur Peng. Tuh. Bekurnya nggak beda jauh sama merpati kolong ternyata. Tuh. Dia jodoh sama yang mana ya? Apakah sama yang tritis? Atau sama yang putih? Atau sama yang tritis lampik? Atau sama gambir? Itu belum jelas ya teman-teman ya, jodoh sama yang mana. Nanti aja kalau misalnya udah kelihatan agak dikejar-kejar. Oh iya, JS itu bisa giring nggak sih? Saya nggak tahu soalnya teman-teman. Kayaknya bisa deh, kayaknya bisa, tapi giringnya nggak maksimal, nggak kayak merpati kolong. Mungkin ya, saya juga nggak tahu karena ini baru pertama kali pelihara nih. Mudah-mudahan kelihatan nanti kalau udah giring gitu teman-teman. Oke, mungkin untuk kontennya cukup aja. Tadi puternya ternyata ditunggu nggak bunyi-bunyi lagi, tapi kalau misalnya tadi kedengeran dari mikrofon suaranya masuk, dia tuh tadi mendengkur atau bekur gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi kontennya mungkin cukup. Nanti kita lanjut kalau misalnya ada updatean lagi gitu teman-teman. Oke, sekian. Jangan lupa jaga kesehatan. See you. Dadah.